Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Borgola Wungu dan 3 temannya akan bentrok dengan Kali Ngundil. Siapa yang lebih tangkas? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kali Ngundil berseru keras. Kiap! Terima senjata rahasiaku ini, kunyuk. Ratusan jarum hitam kemudian menggebubu menyerang Borgola Wungu. Tapi dengan satu kali putaran golok saja, senjata rahasia itu gugur semua ke tanah. Wih, hebat! Hebat, hebat. Terdengar suara dari jurusan barat. Orang yang bicara itu jauhnya masih sekitar 100 tombak. Namun begitu suaranya berakhir, serentak itu pula dia sudah berada di tempat pertempuran itu. Dapat dibayangkan hebatnya ilmu lari orang itu. Hebat memang hebat, Borgola Wungu. Tapi mungkin kau tidak tahu bahwa manusia itu adalah bagianku. Baik Borgola Wungu maupun Kali Ngundil sama-sama lompatkan diri dari kalangan pertempuran. Bagi Kali Ngundil, ini adalah satu keuntungan karena saat itu dirinya terdesak. Keduanya memandang pada orang yang berdiri di bawah pohon. Kali Ngundil kerutkan kening, sedangkan Borgola Wungu katupkan rahang rapat-rapat. Begitu kenal pendatang baru itu. Kali Ngundil, kau tak perlu pandang aku dengan kerut jidat segala. Di mana manusia bernama Mahesa Birawa? Orang muda bermulut besar. Kau siapa? Bentak Kali Ngundil. Ditanya malah menanya. Ampun deh. Gerendeng Wiro Sableng. 17 tahun yang silam, kau bersama Mahesa Birawa telah membunuh Rana Weleng bapakku, juga membunuh ibuku dan Jarod Karsa. Apa kau punya otak masih sanggup mengingatnya? Kali Ngundil meruntuk dalam hati. Apakah manusia ini juga hendak membalaskan dendam kesumatnya seperti Borgola Wungu? Melihat kepada tenaga dalam yang menyertai suaranya tadi, Kali Ngundil sudah dapat mengukur kehebatan manusia ini. Hatinya mengeluh. Melayani Borgola Wungu saja dia sudah kepepet, apalagi menghadapi 2 lawan sekaligus. Apa maumu orang muda? Apa mauku? Hai! Wiro tertawa bergelak. Nilam Suri yang merasa cemas segera mengetahui dengan berkata, Wiro, dia adalah ayahku. Aku tahu adik manis. Dan si pemuda tertawa lagi. Dalam tertawanya itu, masih bisa dia mengingat kemesraan dan kebahagiaan hidup yang dirasakannya bersama gadis itu di danau di tengah sawah tadi malam. Karena itulah aku berbaik hati datang ke sini hanya untuk meminta tangan kanannya saja. Muka Nilam Suri menjadi pucat. Borgola Wungu sendiri tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Wiro Sableng bukan omong kosong belaka. Dia telah melihat kehebatan pemuda rambut gondrong ini. Sebaliknya, Kali Ngundil keluarkan tertawa membahak. Kurasa kau masih pantas untuk menetes sama kau punya ibu, ejeknya. Kata-kata itu cukup lucu. Kali Ngundil. Aku senang pada manusia-manusia yang suka bicara lucu. Wiro Sableng melangkah mendekati Kali Ngundil. Nilam Suri melompat ke muka hendak menahan si pemuda. Tapi pada saat itu pula dari samping Borgola Wungu yang sejak lama menahan kegeramannya terhadap Kali Ngundil
Maka ketika melihat anak musuh bebuyutannya itu melompat ke muka, tanpa tunggu lebih lama, segera ditebaskan golok panjangnya. Nilam Suri melengking, tubuhnya tercampak ke tanah. Dadanya robek besar, darah menyembur. Bergoala Ungu yang melihat tidak adanya kesempatan baginya untuk turun tangan terhadap Kalimundil, segera lari ke lereng bukit pekuburan dan berseru, "Manusia bernama Wiro Sableng, antara kita masih ada sedikit urusan. Kalau kau merasa punya nyali untuk meneruskan, aku tunggu di Goa Sangreng." "Pesek betul," maki Wiro Sableng. Dipukulkannya tangan kanannya ke arah lereng bukit perkuburan.